Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur untuk kasih setia yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, namun Dia senantiasa ada dan senantiasa menyertai kehidupan kita hari lepas hari, sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita akan memulai ibadah kita, dan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5-6 berkata demikian. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Mari bersama kita akan naikkan satu pujian, Allah yang setia. Dialah Allah yang senantiasa menuntun, menopang, dan mencurahkan kasih-Nya untuk kita umat manusia yang berdosa. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan kananku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan kananku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan kananku. Sekarang ku menyembah
Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan supaya kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang terindah di dalam Engkau ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap karya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang akan pimpin kami, Tuhan sertai kami, dan biarlah berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan tinggikan Allah kita akan puji Dia. Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah menjadi miliknya. Dan mari kita akan pujikan, sekarang ku milik Yesus. Kembali kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan memuji Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. 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 Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi,
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama masuki doa syafaat. Kita akan persiapkan dengan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan ku dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta, saat ku yang ku pinta,
Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun kita akan bersama menaikkan satu pujian terlebih dahulu, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. dengan sepenuhnya, walau dunia melihat Tuhan.
sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, sambil dari Galatia pasal yang kedua, ayat 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Galatia pasal yang kedua, ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan saat ini mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami. Sehingga sungguh kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih, kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan pagi ini saya beri judul, Aku atau Kristus. Mengapa demikian? Seringkali keakuan kita lebih menonjol daripada Kristus yang tinggal dalam kehidupan kita. Padahal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kehidupan kita bukan lagi aku, melainkan Kristus yang tinggal dalam hidup kita yang harus berkuasa. Oleh karena sekarang kita bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi kita menjadi budak kebenaran. Kalau dulu kita hidup
di bawah bayang-bayang dosa, oleh karena kita menjadi hamba dosa. Tetapi sekarang, oleh karena kita hidup di dalam atau menjadi hamba kebenaran, berarti yang harus kita lakukan adalah kebenaran-kebenaran Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ego adalah musuh terbesar dalam kehidupan rohani dan bersifat menghancurkan. Mengapa demikian? Oleh karena ego kita, oleh karena kita mau lebih menonjol daripada Kristus. Dan seringkali pemikiran-pemikiran kita sebagai manusia yang kita gunakan. Bukan pemikiran-pemikiran Kristus melalui firman Tuhan yang kita gunakan. Sehingga seringkali kita tersesat di dalam dunia ini. Seringkali kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini oleh karena keegoisan kita. Karena ego kita lebih menonjol daripada Kristus yang tinggal dalam kehidupan kita. Orang yang tidak bersandar kepada Allah adalah orang yang mengandalkan si aku. Banyak contoh di dalam Alkitab. Ada Saul. Oleh karena egonya, dia mempersembahkan korban. Dia tidak menunggu Samuel. Karena dia merasa berkuasa. Dia seorang raja. Dia punya kedudukan. Dia punya jabatan. Sehingga dia tidak mengindahkan itu semua. Akhirnya, dia harus hancur. Demikian halnya dengan siapa? Simpson. Simpson pun demikian. Allah sudah menganugerahkan kekuatan yang luar biasa, dahsyat dalam kehidupannya. Tapi dia tidak mempergunakan hal itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dia akhirnya jatuh. Oleh karena apa? Kecongkakannya. Oleh karena apa? Egonya yang lebih berkuasa daripada mereka mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, 1 Yohanes 4 ayat 2-3 juga mengatakan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Artinya apa buat kita? Mari kita harus mengakui Yesus di dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Sebab roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Artinya apa? Artinya yang tinggal dalam hidup kita bukan roh Allah. Mari kita pikirkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah yang tinggal dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus yang tunduk, yang taat kepada Allah, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, banyak orang seringkali ketika percaya Tuhan Yesus, akhirnya mereka tetap mengandalkan kekuatannya. Tetap mereka egonya lebih besar daripada Kristus yang tinggal dalam kehidupannya. Siapakah diri kita? Aku yang berkuasa atau Kristus yang berkuasa? Pagi ini mari kita akan belajar bagaimana kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana kita taat kepada Tuhan. Bagaimana kita peka dengan suara Tuhan. Atau kita masih tetap mengandalkan si aku di dalam kehidupan kita. Hancurnya si aku merupakan langkah awal dari kebangunan rohani. Kalau kita sudah menghancurkan si aku, berarti kebangunan rohani telah terjadi dalam kehidupan kita. Berarti kita bangkit dari keterpurukan kita di dalam dosa. Namun seberapa besar kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, atau kita tidak percaya. Kita masih mengandalkan si aku karena cara Tuhan tidak sesuai dengan caraku. Dan kita menggunakan si aku. Hati-hati, saudara. Nah, pagi ini, bagaimana kita dapat mengalami kebangunan rohani yang sejati? Mari kita tidak mengandalkan si aku. Tapi, kita betul-betul berserah kepada Tuhan kita,
Yesus Kristus. Kita diberi rahasia-rahasia untuk mengalami kebangunan rohani bersama dengan Kristus. Yang pertama, saudara. Yang pertama, keinginan kita harus ditaklukkan di bawah kehendaknya. Keinginan kita harus ditaklukkan di bawah kehendaknya. Apa saja keinginan-keinginan dalam hati kita yang menentang kehendak Allah? Mari kita pikirkan. Apa sih? Adakah keinginan-keinginan kita yang menentang kehendak Allah? Seringkali pemikiran-pemikiran manusia itu terjadi. Dan kita akhirnya menentang kehendak Allah. Kemudian kita lihat keinginan-keinginan yang menguasai diri kita adalah si aku yang ingin bertahta dalam kehidupan kita. Dia selalu ingin, ini loh yang benar. Tapi firman Tuhan berkata lain. Seringkali firman Tuhan berkata bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan kehendak kita. Tetapi itulah harus kita lakukan. Jadi saudara, si aku adalah musuh dari pertumbuhan rohani seseorang. Ada juga orang yang akhirnya merasa apa? Merasa rohani. Rohaninya lebih tinggi dari yang lain sehingga dia menjadi sombong rohani. Atau tinggi hati secara rohani. Mengerikan juga, saudara. Oleh karena apa? Dia merasa yang super, dia merasa yang hebat. Siapapun, dia menyampaikan firman Tuhan, dicek dulu, betul enggak? Lihat lagi. Wow, betapa rohaninya, bukan orang seperti itu? Tapi mari kita pikirkan. Si aku yang berkuasa atau Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita yang berkuasa? Saya percaya ketika kita dewasa di dalam rohani, maka siapapun yang bicara, siapapun yang berkhotbah, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, baik itu guru sekolah minggu, baik itu mungkin diakon, baik itu pendeta, siapapun itu, pasti kita akan menghargai otoritas yang diberikan Allah kepada dia. Sebab apa yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai orang pendengar, mari kita tunduk kepada otoritas yang ada. Kalau ada satu hal mungkin yang salah menurut kita, mari kita catat. Mari kita tanyakan, betul nggak sih? Itu akan lebih baik daripada kita menghakimi, akhirnya mengubah firman Tuhan yang disampaikan. Saya nggak percaya. Itu hanya pengetahuan belaka buat saya. Ya, pilihan. Tetapi saya katakan, mari kita renungkan. Kembali kepada diri kita sendiri. Benarkah yang hidup dalam hidup kita adalah Roh Kudus atau Kristus yang tinggal dalam hidup kita? Atau si aku yang tetap bertahta dan Kristus tetap ada di bawah? Itu yang pertama, saudara. Sebab itu mari kita hancurkan si aku dalam kehidupan kita. Biarkan Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Yang kedua, saudara, si aku menghalangi kita dalam persekutuan dengan Kristus. Mengapa demikian? Oleh karena ada kekerasan hati. Enggak, aku gak mau bergaul dengan dia. Karena dia, bla 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 bla. Saya lebih rohani. Saya lebih suci. Saya lebih kudus. Nanti dulu, saudara. Itulah pekerjaan si aku yang sering kali ingin memegahkan diri, meninggikan diri. Apalagi sikap keras kepala. Itulah si aku. Kita sulit dibentuk karena kekerasan. Hanya keras kepala kita itu. Wow, saudara. Mari kita rendahkan hati kita. Sikap membenarkan diri tadi, saya katakan. Ini loh aku yang paling benar. Itu yang sering kali menghalangi persekutuan kita dengan Kristus. Oleh karena kita, ini loh aku yang benar. Atau mencari pujian bagi diri sendiri. Rasanya kalau dipuji, wah melambung, saudara. Tetapi sudah ketika kita dipuji, tidak dipuji, wah sedihnya luar biasa. Itu satu hal yang salah. Tapi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai si aku menjadi penghalang untuk kita bersekutu dengan Kristus.
Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita rendahkan hati kita. Apakah dalam diri kita masih ada kekerasan hati? Apakah sikap kita masih keras kepala? Apakah kita masih membenarkan diri sendiri? Ataukah kita masih mencari pujian bagi diri sendiri? Kelihatannya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi saya juga mau ditinggikan. Nah, hati-hati saudara. Banyak orang berkata demikian. Di gereja, saya nggak dihargai. Saya tidak dianggap. Saya katakan, manusia boleh tidak menganggap saudara dan saya. Tetapi Kristus mengatakan, saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tercela di hadapan Tuhan. Oleh karena Dia yang menganugerahkan semua itu buat saudara dan saya. Sebab itu yang ketiga, jalan untuk mencapai persekutuan dengan Kristus seperti apa? Mari kita menundukkan diri. Menundukkan diri kita kepada Kristus. Biarkan Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Yang kedua, kita mengakui kedaulatan Kristus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Tuhan kita yang harus kita tinggikan senantiasa dalam kehidupan kita. Apapun itu. Dan kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, benarkah ini menyenangkan Kristus? Atau kita masih tadi, ego kita yang keluar, si aku kita yang keluar? Mari kita pikirkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kalau kita bisa melakukan semua ini. 4. Yang keempat tadi. Akibat yang diperoleh itu apa, saudara? Kalau kita menyerahkan diri kepada Kristus, kita menundukkan diri kepada Kristus, mengakui kedaulatan Kristus, maka si aku dihancurkan supaya dibentuk ulang menurut rencana Kristus dalam kehidupan kita. Apa sih rencana Kristus dalam kehidupan kita? Mari kita peka. Mari kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Sebab itu kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, tunduk kepada Kristus, mengakui kedaulatannya, menyerahkan diri di hadapan Kristus. Supaya kita mudah dibentuk. Seturut dengan rencana Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Pembuat keramik biasanya menghancurkan media tanah liat untuk keramik tersebut. Jika belum sesuai dengan keinginannya, maka ia membentuk ulang media tersebut. Dia mungkin sudah setengah jadi, dia mulai wah, ternyata kayaknya nggak bagus, kayaknya nggak pantas. Dihancurkan lagi, dibentuk lagi, sampai sesuai dengan keinginan. Atau dikatakan dalam akhirnya seorang penjunan. Dia membentuk. Nah, proses ini bertujuan untuk apa? Mendapatkan bentuk yang diharapkan. Demikian juga si aku harus dihancurkan supaya dapat dibentuk ulang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan kita. Prosesnya nggak enak. Prosesnya menyakitkan. Kita harus dihancurkan, kemudian kita dibentuk ulang. Tidak sesuai, dihancurkan lagi, dibentuk ulang lagi. Sebab itu saya katakan, mari kita lembutkan hati kita. Agar ketika Tuhan membentuk kita, kita seturut dengan keinginannya. Kita tidak melawan, tetapi kita lembut, iya Tuhan. Jadilah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Bukan rencanaku. Beda ya. Sebab itu saudara, si aku tidak mungkin dihancurkan kecuali oleh salib Kristus. Karena seringkali kekerasan hati kita tetap menonjol. Tetap ada. Tapi hanya salib Kristus yang sanggup untuk menghancurkan si aku. Oleh karena apa? Kristus rela dihancurkan di kayu salib. Supaya merebut kita dari tangan iblis. Agar dia membuat kita mendapatkan kembali citra diri kita sebelum kejatuhan. Allah mau kita dipulihkan.
Allah mau kita kembali menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itulah kerinduannya. Dia mau kita ada bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-7 dikatakan, aku ini cacing, bukan manusia. Pemazmur ini menekankan bahwa Yesus digambarkan sebagai cacing yang tidak berdaya, yang mudah diinjak dan dihancurkan. Yesus rela menempatkan dirinya sebagai seekor cacing dan bukan manusia yang dihancurkan untuk menggantikan manusia yang berdosa dengan cara mati di atas kayu salib. Sampai sedemikiannya Kristus rela supaya saudara dan saya dipulihkan. Supaya saudara dan saya ada bersama-sama dengan dia. Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, si aku harus dihancurkan. Ia jangan dibiarkan menguasai kita. Banyak aspek dalam kehidupan kita yang harus ditaklukkan di bawah salib Kristus sebagai cara yang jitu untuk menghancurkan si aku. Misalnya, pribadi yang selalu cepat tersinggung, suka menghakimi orang lain, membenarkan diri sendiri, seringkali iri hati, menaruh dendam, suka mengkritik orang lain, bersikap ragu-ragu terhadap Allah. Semua segi ini menghalangi kita dalam persekutuan yang harmonis dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus menangkal pengaruhnya dengan menyerahkan seluruh bidang kehidupan kita kepada Kristus, supaya kita dibebaskan dan kita boleh menikmati kehidupan yang damai dan diberkati oleh Tuhan. Jadi, pada kesempatan pagi ini, siapakah yang berkuasa di dalam hidup saudara dan saya? Aku atau Kristus? Kalau si aku memerintah diri kita, Allah tidak diberikan kesempatan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Hidup kita dikuasai oleh si aku. Harus dihancurkan supaya Kristus bisa bekerja dengan leluasa, membentuk watak dan pribadi kita menjadi serupa dengan dia. Bahkan supaya kita hidup untuk Kristus demi kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, untuk menutup khotbah saya pagi ini, saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi. Ada seorang seniman. Dia sakit stroke. Dia ingin menjual biola antiknya yang menjadikan dia berhasil. Akhirnya, ia menjual di pinggir jalan dengan memberikan harga ditulis 9 juta rupiah. Namun, orang-orang hanya menawar 6 juta. Gak ada yang lebih. Akhirnya sang maestro ini, atau seorang seniman ini, dia menurunkan harga biola tersebut menjadi 7 juta rupiah saja. Namun, orang-orang malah menawarnya lebih rendah lagi. Mereka menawar 3 juta rupiah. Wah, ini lebih parah lagi. Namun pada suatu hari, datanglah seorang pemuda gondrong. Dan dia melihat biola tersebut, dan dia bertanya, bolehkah dia memainkan biola tersebut? Kemudian sang maestro ini akhirnya mempersilahkan untuk pemuda itu memainkannya. Dan akhirnya pemuda itu memainkannya. Ternyata biola tersebut memiliki suara yang luar biasa bagusnya. Akhirnya biola tersebut ditawar semakin mahal. Ada yang menawar 8 juta, bahkan ada yang menawar sampai 12 juta. Dan akhirnya biola itu laku, terjual seharga 15 juta rupiah. Kuncinya apa, saudara? Ketika biola itu rela dimainkan oleh seorang yang ahli, maka nilainya akan menjadi semakin naik. Demikian halnya dengan kita. Ketika kita rela diremukkan dan dibentuk serta dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaannya, maka kita akan memiliki nilai yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku,
kita juga harus rela dihancurkan supaya Allah berkenan memakai situasi itu untuk membentuk watak kita supaya kita hidup untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Kadang-kadang saudara, Allah menempatkan orang-orang yang sulit di sekitar kita untuk membentuk karakter kita untuk menjadi semakin kuat dan sesuai dengan rencana Allah. Ketika pembentukan itu terjadi, begitu sakit rasanya. Tetapi kita sudah mencapai satu titik tertentu, kita akan melihat apa yang sedang Allah kerjakan bagi saudara dan saya pagi ini. Kristus atau aku yang bertahta dalam hidup saudara. Serahkan hidupmu bagi Tuhan untuk hormat, kemuliaan bagi namanya. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita.
Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.